wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Arif, saya sendiri, Agus Setiawan, David Rakes, Kirna Putri Nasution, dan Bella Zigia ingin mempresentasikan mata kuliah otomasi industri dari Pak Tri. Presentasi berjudul Pandangan Industri terhadap Otomatisasi dalam Manufaktur. Abstrak. Banyak perusahaan manufaktur di Eropa saat ini berfokus pada otomatisasi sebagai senjata untuk bersaing di pasar global. Makalah ini berfokus pada pandangan industri tentang otomatisasi. Makalah ini menyajikan data tentang keuntungan dan kerugian otomatisasi berdasarkan satu studi percontohan dan satu studi Delphi dalam 2 putaran. Hak Cipta 2006 di ISAC. Perkenalan. Realisasi produk yang sangat otomatis merupakan sarana penting bagi industri untuk memenuhi persaingan dari negara-negara berbiaya rendah karena biaya upah yang relatif tinggi diamati di MIS AS dan Eropa di saat teknologi berubah dengan cepat dan memperpendek siklus hidup produk. Banyak perusahaan berfokus pada otomatisasi sebagai sarana untuk bersaing di pasar yang lebih menuntut. Namun meningkatkan penggunaan otomatisasi tidak perlu dihasilkan peningkatan manfaat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendapatkan pendapat pertama tentang apa yang ada dalam pandangan industri tentang otomasi dalam manufaktur. Dari tinjauan literatur tentang tingkat otomatisasi dan strategi otomatisasi, fraud act, dan lain sebagainya. Pertanyaan penelitian berikut telah dinyatakan. 1. Apa manfaat utama dari otomatisasi? 2. Jenis masalah apa yang terkait dengan otomatisasi? 3. Tugas apa yang tidak cocok untuk diotomatisasi atau dilakukan secara manual? Selanjutnya, Bapak Agus. Mikirin dong, Gus. 1.1 otomasi. Tingkat otomasi. Tingkat otomatisasi manufaktur modern 19 mencakup berbagai kegiatan mulai dari mempekerjakan pekerja dengan investasi dalam otomatisasi hingga proses yang dibutuhkan untuk membuat produksi siap pakai bagi pelanggan. Sistem manufaktur itu sendiri mencakup sumber daya manusia dan teknologi serta prosedur, perangkat lunak dan fasilitas semua tergantung satu sama lain dalam kombinasi yang akibatnya baik sistem teknis dan pekerja manusia yang terampil diperlukan untuk manufaktur yang sukses. Oleh karena itu, tampaknya ada potensi besar yang manufaktur untuk menemukan tingkat otomatisasi yang sesuai. Dengan demikian, tingkat otomatisasi yang tepat dapat dicapai untuk situasi manufaktur yang tepat sebagai cara untuk meningkatkan ketahanan sistem. Dalam makalah ini, kami memilih untuk mendefinisikan level otomatis. Hubungan antara manusia dan teknologi dalam hal alokasi tugas dan fungsi yang dapat dinyatakan sebagai indeks antara 1. Total pekerja manual dan 9. Total otomasi total. Fisik sebagai tugas kognitif. Yang 2, metode penelitian. Metode penelitian utama untuk penelitian ini didasarkan pada 2 jenis survei. Studi pendahuluan. Dalam studi pendahuluan, 16 responden dari tujuan perusahaan manufaktur menengah hingga
besar diwawancarai, mereka semua memiliki pengalaman yang luas dari otomatisasi dalam pemegang posisi di mana mereka tepat mempengaruhi strategi otomatisasi di perusahaan mereka. Data studi percontohan dikumpulkan melalui wawancara resmi terstruktur yang mencangkup 3 bagian utama. Bagian pertama berfokus pada latar belakang, pengalaman, dan keahlian peserta. Secara khusus, orang diwawancarai ditanyai tentang jenis praktik manufaktur yang paling mereka kuasai. Setelah orang yang diwawancarai memilih praktik yang paling berpengalaman, dia meminta untuk berkonsentrasi pada praktik ini selama sisa waktu wawancara. Bagian kedua dari wawancara didasarkan pada kuesioner yang memfokuskan pandangan mereka tentang otomatisasi dan pada alokasi tugas antara teknologi dan manusia. Topik utama yang dibahas dalam bagian kedua wawancara adalah 1. Berapa banyak tugas seperti perakitan, pemesinan, penanganan material, dan lain-lain dilakukan secara manual atau otomatis. Yang kedua, apa keuntungan menggunakan otomatisasi? Kapan otomatisasi atau pekerjaan manual tepat? Yang ketiga, pada bagian ketiga dan terakhir dari wawancara, topiknya adalah 4. Apakah tingkat otomatisasi atau LOA yang diminta dan bagaimana LOA dapat diukur? Yang kelima, mungkinkah LOA yang fleksibel atau dinamis, menarik, dan dapat digunakan? Yang dilanjutkan oleh Bapak David Rakes. Bapak David Rakes, apakah mendengar saya? 2. Survei Delphi berdasarkan hasil dari studi percontohan. Survei Delphi dilakukan memfokuskan pilihan pertanyaan dalam studi percontohan. Tujuan dari survei ini adalah untuk menangkap sebagai persepsi istilah seperti tingkat otomatisasi dan strategi otomatisasi di antara manajer produksi dan teknisi produksi yang bekerja dengan otomatisasi di industri. Teknik Delphi adalah metodologi untuk mengatur dan memprioritaskan penilaian kolektif dari suatu kelompok yang melibatkan survei berulang dari kelompok yang sama. Prosedur awal adalah menyiapkan, mendistribusikan, dan mensintesis rangkaian pernyataan masalah untuk evaluasi. Peserta kemudian akan menerima umpan balik berupa tanggapan mereka sebelumnya, serta statistik atau data lain yang mengembangkan tanggapan dari seluruh kelompok di setiap babak sebelumnya. Hal ini memungkinkan peserta menegaskan kembali pilihan beberapa dan secara kolektif untuk kesimpulan dengan menambahkan item baru ke dalam daftar. Teknik Delphi mengarah pada poin-poin utama yang mengungkapkan opini-opini kecil. Teknik survei yang digunakan untuk makalah ini adalah kuesioner berbasis web yang mencangkup pertanyaan, jawaban terbuka atau pernyataan yang membutuhkan penilaian pada skala 4 tingkat. Juga tidak tahu adalah pilihan. Lanjut bawah. Menurut Williamson 2002, studi Delphi tepat ketika 1. Masalah tidak cocok untuk teknik analitis tetapi dapat mengambil manfaat dari penelitian subjektif dari audiens kolektif. Yang kedua, individu yang perlu memberikan kontribusi untuk memeriksa masalah yang luas atau kompleks tidak memiliki riwayat komunikasi antara mereka atau dengan peneliti. Yang ketiga, lebih banyak individu dibutuhkan daripada yang dapat diperoleh dengan pertukaran tatap muka.
Yang keempat, waktu dan biaya pembuatan pertemuan kelompok tidak efektif atau tidak heterogenitas peserta harus dipertahankan untuk memastikan validitas hasil. Hasil survei berdasarkan 16 responden dari 7 perusahaan menengah hingga besar dalam satu percontohan. Terlihat bahwa menggunakan otomasi berbeda dalam kegiatan. Tabel 1. Orang-orang yang diwawancari di mana ditanya sejauh mana aktivitas yang berbeda diotomatisasi atau dilakukan secara manual dalam sistem produksi tertentu. Jawaban yang tersedia adalah 1 sampai taraf yang sangat rendah, yang kedua sampai taraf yang rendah, 3 sampai taraf yang tinggi, dan 4 sampai taraf yang sangat tinggi. Merangkum hasil. Untuk menyederhanakan dan mengilustrasikan hasil, perpanjangan sangat rendah dan rendah telah digabungkan menjadi pengguna rendah, demikian pula sangat tinggi dan tingkat tinggi telah digabungkan menjadi pengguna yang tinggi. Tabel 1. Sejauh mana perbedaan aktivitas otomatis atau manual, dan gambar 1. Distribusi posisi responden dalam survei. Lanjut Bapak Agus. Beberapa pertanyaan dalam survei Delfin. Di mana apa manfaat utama dari otomatisasi? Apa masalah yang paling sulit saat mengotomatisasi? Bagaimana bahwa dapat didefinisikan dari perspektif industri. Berdasarkan hasil tulisan pertama survei Delphi yang sedang berlangsung dan pendahuluan manfaat dari pengguna otomatisasi menurut responden. Gambar 3 adalah bahwa otomatisasi akan memberikan penghematan biaya dalam produksi 100%, memberikan kemungkinan efisiensi yang lebih tinggi 98%, peningkatan daya saing 90%, dan produktivitas 94%. Otomatisasi juga akan memberikan kemungkinan untuk meningkatkan lingkungan kerja 93%. Dengan menghilangkan siklus kerja yang monoton dan menuntut fisik. Banyak responden juga mengakui bahwa manfaat utama otomasi adalah memungkinkan produksi dengan karyawan minimal 85%. Untuk gambar 5 itu tugas yang tidak cocok untuk diotomatisasi. Responden juga dinyatakan apa menurut mereka alasan utama untuk tidak mengotomatisasi produksi produk sesekali atau batch kecil. Dua jawaban utama adalah bahwa otomatisasi produksi semacam itu tidak akan hemat biaya dan perubahan waktu akan terlalu tinggi. Dengan cara yang sama seperti beberapa tugas tidak cocok untuk otomatisasi. Ada beberapa tugas yang tidak cocok untuk otomatisasi secara manual. Itu ada di gambar baik dari studi pendahuluan maupun studi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan di lingkungan yang berbahaya 7%, masih kerja yang monoton dan fisik 94% tidak cocok untuk dilakukan secara manual. Juga tugas yang menuntut presisi tinggi dari waktu ke waktu 93% tidak cocok untuk diotomatisasi. Lanjut. Kesimpulan, tujuan sistem otomatisasi adalah untuk menjalankan fungsi secara lebih efisien, lebih handal, dan lebih akurat daripada operator manusia. Juga harapan adalah bahwa sistem otomatis dapat melakukan fungsi dan tugas dengan biaya lebih rendah daripada operator manusia. Dengan demikian, ada beberapa argumen yang dapat diajukan terhadap efisiensi, keandalan, dan akurasi sistem otomatis. Dengan keandalan yang lebih tinggi, dapat dikatakan bahwa suatu sistem akan menjadi sistem yang lebih aman juga. Gambar 6. Tugas apa yang tidak cocok untuk ditangani secara manual?
Dapat juga dikatakan bahwa menjauhkan operator dari lingkaran kontrol sistem dalam satu hal akan melindungi manusia dari dirinya sendiri, sehingga meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun langkah-langkah keuangan mungkin menjadi kekuatan pendorong dalam pengembangan dan meningkatkan otomatisasi dalam beberapa tahun berakhir, dapat dikatakan bahwa sistem otomatis adalah sistem yang lebih ekonomis dan juga lebih aman. Menurut hasil dari studi, kekuatan pendorong utama untuk otomatisasi adalah untuk memberikan kemungkinan peningkatan efisiensi dan produktif. Otomatisasi juga akan memungkinkan pengurangan biaya yang bersama dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas, akan mengarah pada peningkatan daya saing di pasar yang lebih menuntut. Banyak perusahaan mengakui bahwa pengenalan otomatisasi akan memberikan kemungkinan untuk meningkatkan lingkungan kerja dan menghasilkan situasi kerja yang monoton dan menuntut fisik. Banyak responden juga mengakui bahwa masalah utama dengan otomatisasi adalah bahwa mereka memiliki terlalu banyak produk atau varian dalam produksi. Mereka juga mengakui bahwa mereka memiliki beberapa kesulitan dalam mengadaptasi produk mereka untuk produksi otomatis. Hampir sepertiga responden juga mengakui pada putaran 2 bahwa pengetahuan penggunaan, misalnya operator, adalah salah satu kesulitan untuk utama saat mengotomatisasi. Berdasarkan survei Delphi yang dilakukan, bahwa perusahaan juga mengakui bahwa tugas seperti produksi batch kecil atau produk sesekali selama waktu yang dibatas tidak ada cocok untuk mengotomatisasi. Dengan cara yang sama seperti beberapa tugas kita cocok untuk otomatisasi, ada beberapa tugas yang tidak cocok untuk ditangani secara manual. Baik dari studi pendahuluan maupun studi Delphi, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan di lingkungan yang berbahaya atau situasi kerja yang monoton dan menuntut fisik tidak cocok untuk dilakukan secara manual. Ucapan terima kasih. Pekerjaan tersebut mempresentasikan hasil sementara dari proyek Dynamic Level of Automation for Robust Manufacturing System yang dilakukan sebagai kolaborasi antara Chalmers University of Technology, Jokbing School of Engineering, dan AVF Industry Research Corporation. Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Swedia untuk penelitian strategis Profiking yang telah dengan murah hati mensponsori proyek ini. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.